Tadi nggak? Saya coba pakai speaker Bluetooth, coba nanti ngegema nggak ya? Tolong dicek nanti, sebentar. Biar yang di sekolah juga mendengar suara kalian yang di rumah, tapi semoga nggak. Oh ya, Adril ada. Silakan Adril. Sheila. Ya, Bu. Oh, belum masuk ya? Coba Sheila, cek lagi. Hadir, Bu. Nggak masuk. Hah? Oh, ininya belum. Sorry, ininya belum dinyalain Bluetooth-nya. Cek lagi Sheila. Tes. Ya. Sheila, cek lagi. Tes. Tetap nggak bisa, ya udah. Suara saya yang gema nggak Sheila? Enggak, Bu. Oh nggak, berarti emang ini nggak connect. Ya udah. Saya share screen dulu ya, biar yang di rumah bisa lihat. Yang di rumah, yang di sekolah sangat tenang sekali. Jadi kayak aneh gitu ya, biasanya udah ngomong gitu, ini diem. Oke, berarti saya kesini. Kelihatan nggak? Yang paling belakang Feby kelihatan? Jelas nggak Feby? Kamu sih jelas, coba. Ini jelas ya? Jelas nggak? Jelas ya? 2 minggu ini waktu yang paling lama di jam matematika selama selama 2 tahun belakang ya. Karena udah 2 jam, seminggunya 2 jam, 2 jam itu pun 1 jam 45 menit. Biasanya kan hanya 30 menit. Hari ini mantap. Hah? Hari ini mantap bisa. Kenapa gitu? Waktu lagi 4 minit sih. Oh ya? Nggak apa-apa. Hah? Otak lagi saya. Oke, saya lihat dulu kemarin terakhir sampai ini udah belum ya? Udah ya? Sudah, Bu. Nah, berarti sekarang ini ya. Oke. Ya. Nah, saya mau cek dulu deh.
Kalau saya punya ini aja. Apanya? Absen apa? Sudah saya absen jadi nggak usah, nggak apa-apa. Semua ya. Oke. Di sini ada. Bu. Iya, Sheila. Saya boleh ke toilet dulu nggak bentar? Kenapa? Boleh ke toilet dulu nggak? Oh iya, silahkan. Terima kasih, Bu. Iya, Hansen. Hansen bisa lihat ini jelas ya, Hansen ya? Hansen, saya mau tanya. Kalau kedudukannya apa jika yang saya minta itu adalah dua unsur ini, garis AD dengan bidang DCGH. Kedudukan ini, kedudukan garis dan bidang ini apa? Kalau kemarin kedudukan garis dengan bidang itu ini. Garis pada bidang, garis menembus bidang, garis sejajar dengan bidang. Kalau ini berarti kedudukannya apa? Hansen. Iya, garisnya sama bidangnya gimana? Apakah dia sejajar, apakah menembus, atau terletak pada bidang? Kenapa? Terletak. Kalau menurutnya Kathleen, Maria Kathleen, hah? Oh, mic saya error. Yaudah, Maria Christina. Iya, Ibu. Ya, kalau menurut Cia, garis AD dan DCGH kedudukannya gimana? Tadi teh apa aja, Ibu? Si namanya tuh saya lupa. Tadi teh, nih. Garis pada bidang, garis menembus bidang, garis sejajar bidang. Garis. Cuman milih di antara tiga itu, Cia. Itu lagi milih takut salah, Ibu. Garis pada bidang, bukan, Ibu? Kalau kata Cia, garis pada bidang yang di sini, siapa yang bisa? Saya bisa, Bu. Ya, kata Dela menembus, Kata kata saya Eva. juga menembus, Bu. Iya, betul. Jadi ini menembus bidang. Menembusnya di titik mana? Dela? Mana tadi? Kan kalau yang namanya menembus, itu kan pasti ada titik tembus. Nah, menembusnya di titik mana? Titik tembusnya di mana? Titik apa? Iya, betul. Titik D. Di sini. Itu ya. Oke. Itu yang kemarin. Nah, sekarang kita sudah ngomongin jarak dalam bangun ruang. Nah, sebetulnya yang namanya jarak, kalau kita bahas baru yang ini, jarak 2 titik, ini semuanya udah paham lah ya, yang namanya jarak antara 2 objek, itu ya panjangnya berapa, kalau misalnya kita buat alat ukur, entah itu garis, entah itu meteran, ya udah tinggal dari 2 objek itu jaraknya berapa, gampang kalau dengan titik. Ya, nah ini karena itu, ini yang paling gampang. Meskipun sudah tahu ya, di sini saya tegaskan lagi bahwa jarak antara titik A dan titik B adalah panjang ruas garis AB ini. Nah, sekarang ini masalahnya. Titiknya, 2 titik ini terletaknya pada bangun ruang.
Yang namanya bangun ruang kemarin, saya sudah sampaikan ke kalian, yang ini, bisa hapus dulu. Titiknya itu kan ada banyak. Kalau di dalam kubus ini, jarak 2 titik, mungkin yang paling gampang ya jarak titik A sama B. Andaikan di sini kubusnya ini rusuknya 3 cm. Ya, ini yang paling gampang kan? Panjang rusuknya masing-masing 3 cm. Tetapi ingat, titiknya ada banyak. Titiknya ini bisa di sini, di tengah-tengah. Nah, mungkin nanti di soal, berapakah jarak titik A? Misalnya di sini ke titik. Jaraknya ini berapa? Nah, jaraknya berapa? Ada yang tahu? Atau jangan, bukan hasil akhirnya dulu lah. Caranya gimana? Caranya gimana? Pitagorasnya siapa? Pitagoras, kalau Pitagoras, Tobias, berarti kan harus ada segitiga. Dan segitiganya kan harus siku-siku ya? Ya, betul. Nah, kalau kamu bilang pakai Pitagoras, memangnya segitiga yang kamu pakai segitiga apa? Segitiga yang mana? Kenapa? Kamu mau ini nuliskan di sini? Dela, sok. Cobain, boleh. Ini Dela coba ini ya. Ini tadi. Ini sisi nanti butuh. Oh. Kan ini dulu, Bu. Yang tengah Berarti kan ya yang dia tulis ya. tengah-tengah Dela DC. bikin titik itu di tengah-tengah DC Dela. Iya, Ya. ini dulu. Ya itulah, Bu, pokoknya. Nah, Dari mana dong? nama apa? Nama titiknya diagram itu. Z aja ya, Bu. Nah, terus baru yang ini sama ini ketemu nanti ini. Itu emang siku-siku. Kan iya, Bu, kalau ini sama ini. Segitiga A Z P itu siku-siku enggak? Enggak, Bu. Iya enggak sih, Bu? Kan Pitagoras itu yang di rumah dengar suara saya enggak? Dengar, Dengar, Ibu. Dengar, Bu. Iya. Kalau Pitagoras kan harus berlaku segitiga siku-siku ya? Iya. Betul. Betul. Tahu. Jadi apakah itu siku-siku? Kurang tahu, Bu. Nah, oke Dela, terima kasih Dela. Minta sensor Iya, ya. silakan. Nah, itulah sulitnya bangun ruang ketika Dela itu bikin maksudnya segitiga A, Z, P. Kalau tadi Tobias bilang pakai Pitagoras, harusnya siku-siku. Cuman ketika kita bikin segitiga, apakah itu siku-siku? Kan yang saya begitu. Karena dari A, P, sebetulnya segitiga yang kita buat macam-macam. Mungkin bisa ACP, mungkin bisa ADP, mungkin bisa AEP. Ya kan? Macam-macam. Ya. Apakah ada yang punya pendapat lain? Sebetulnya yang Tobias tadi bilang betul, pakai Pitagoras. Cuman segitiga yang mau kita pakai yang mana? Supaya terbentuk segitiga siku-siku dan sisinya ada si AP-nya. Atau kalau tadi Dela sudah bikin titik Z, buktinya apa bahwa itu siku-siku? Yang menunjukkan itu siku-siku. Kan kalau dilihat dari atas sejajar, Bu, P dan Z. Kalau dilihat dari atas, P dan Z Sejajar, Bu. sejajar dengan Sejajar lurus gitu, Bu. sejajar Jadi- dengan DH maksudnya. Iya, Bu. Oke. Misalkan terus kalau sejajar kenapa memangnya?
Kan kalau ditarik garis lurus lagi sampai dari Z ke A jadi membentuk 90 derajat siku-siku, Bu. Sebentar, ini saya benerin ya ininya ya. Jadi maklum ya kalau saya tulisannya jelek, garisnya suka nggak lurus. Dela udah. Nih. Ini 90 derajat. Ya, Bu. Oke. Saya pindahin ke sana aja ya, biar lebih jelas ya yang ininya. Tadi di sini ada titik P. Tengah-tengah. Lalu di sini ada Z. Jarak titik A sama P. Lalu segitiga yang dibuat adalah ini. Eits. Apakah ini siku-siku? Sekarang yang apa itu namanya? Kalau misalkan saya buat segitiganya A, H, P, itu siku-siku enggak? Saya buat yang ini. A, H, nih. Siku-siku enggak? Hah? Bukan. Coba ya. Kalau apa namanya? Ini tadi berapa yang saya tulis 3 cm ya? 3 cm. Oke. Coba kalau kita panjangnya AP kuadrat. Apakah nanti ini akan sama atau enggak kalau kita pakai segitiga AZP sama APH? Ya. Atau gini dulu deh, sebelum ke sini. Ini saya udah langsung loncat sih. Sebelum ke sini ya. Dari yang ini dulu. Yang sederhana dulu aja. Yang ini dulu itu nanti ya. Mulai dari ini dulu. Kalau jarak titik A ke C, misalnya ini 3, di sini AC, berapa panjangnya? Apakah ABC ini segitiga siku-siku enggak? Siku-siku enggak? Iya, siku-siku di sini kan? Karena ini kan persegi. Ya kan? Maka panjangnya AC itu adalah pakai Pitagoras karena memang betul kalau jarak dua titik dalam bangun ruang kita menggunakan Pitagoras. Nah, karena ini sudah jelas siku-siku maka AC kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. tambah 3 kuadrat kan? Iya, Bu. Berarti ini 18. 18. AC-nya 3 ke 2. 18. 3 ke 2. Ini aku 18 itu kan 9 kali 2.
Akar 9 itu 3, ini akar 2. Kalian masih ingat nggak AC itu apa? Diagonal sisi boleh, diagonal bidang juga boleh. Oke. Kalau misalkan sekarang AG. Nih. AG. Gimana nyari AG? Apakah mana segitiga yang siku-siku kalau kamu mau pakai Pitagoras? Pakai? ACG. ACG, Bu. ACG, betul. Di sini saya kasih keterangan ya. ACG. Siku-siku di C, Bu. Betul. Maka AG kuadrat sama dengan 3 akar 2 2. kuadrat. Ini kan 3 akar 2 ya. Ya, Bu. Ini 3 ya. Ya, Bu. Ya. Jadi 3 akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 3 Bu. kuadrat. Ini 3 akar 2 kuadrat tadi kan 18 ya? Iya, 18, Bu. 18 tambah 9. 9 27. Iya, sehingga AG-nya akar dari 27 itu 9 9 kali kali 3. 3, jadinya 3 akar 3. Masih ingat AG itu apa? Diagonal ruang. Yuk, lalu kita bertahap ya. Kalau tadi kan langsung dari A terus ke tengah-tengah sini. Sebelum ke situ, saya punya ini aja. Saya tambahin satu halaman lagi. Yang di sekolah bawa buku kan atau kertas yang bisa dipakai buat nulisan ya? Ya. Kita masih di kubus. Oke. Silahkan. Sekarang yang di rumah juga mulai ngerjain ya. Jarak, tadi udah saya kasih nomor aja ya. Ini nomor 1. Bertahap. Ini nomor 2. Nomor 3. Tentukan jarak A ke pertengahan BF. Yang keempat, tentukan jarak mana ya? A ke pertengahan bidang EF GH. Coba ini dulu, 3 dan 4 dulu. Yang di rumah juga ngerjain ya. Silakan. Ini kubus.
Jarak titik A ke pertengahan bidang EFGH. Kan di bidang kita bisa bikin titik pertengahan, ya posisinya berarti di tengah-tengah itu. Karena ini pertengahan, biar mudah, karena kita pemahaman dulu, ini saya ganti ya. Jangan 3 ya, biar nanti tengah-tengahnya bukan 1,5 gitu ya. Ya. Oke, ini saya ganti jadi 4 aja deh, biar gampang hitungnya. Ya, 4 ya. Yang di rumah kalau ada kesulitan, ada pertanyaan, silakan ya, boleh. Dua kali.
bukan gini sih, ada ini ya, ada ini sih, kalau kamu udah gini, berarti kalau ininya malah ini kan, karena itu tersegi, jelas, itu yang yang di rumah udah? Yang di rumah? Udah, Bu. Udah, nomor 3 jawabannya berapa yang di rumah? Saya ketemunya 2 kali 5, Bu. 2/5. Yang di sekolah tadi saya yang belum lihat sampai akhir si Hansen ya. Ya, kalau tadi Hansen saya lihat kerjanya gini. Jarak A ke titik ke Oh, sorry Hansen. Kamu tadi bener ya? Bukan di sini. Ini ya. Berarti siku-sikunya ini ya bener Hansen, sorry ya. Tadi saya pikir yang di sini. Sorry Hansen. Oke. Misalkan di sini pertengahan BF saya sebut sebagai titik P. Nih. Berarti ini siku-sikunya di sini betul. Maka mau mencari sama saja ini AP-nya berapa. Mau nyari AP itu adalah karena siku-siku di B, AP kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 16 tambah 4, 20. AD-nya adalah akar 20. Ini 2 akar 5. Oke. Jarak A ke titik pertengahan bidang EFGH. EFGH misalnya di sini saya sebut ini titik O. Maka kita nih, saya kasih warna berbeda biar lebih jelas. Jadi kita mau nyari jarak A. Kira-kira segitiganya yang mana ya yang kita buat supaya ada segitiga siku-siku yang ada sisi AO-nya? AEO, bukan Bu. Bikin AEO. AEO. Di sini? Bisa juga ya? Siku-siku di mana? Di E-nya, Bu. Di E. Betul. Kenapa ini siku-siku? Karena AE ini, garis si AE ini, jadi ilustrasinya gini. Ini gini ya. Ini si AE-nya, ada garisnya, ini bidangnya. Kan dia tegak lurus nih. Nah, maka si garis ini juga akan tegak lurus dengan garis yang ada di sini. Di bidang ini. Yang ke sana. Tegak lurus. Ya. Nah, maka ini tegak lurus sehingga kita mencari AO ini dengan segitiga AEO. Ya, betul. Tadi Niko kayaknya ada jawaban lain deh. Kamu bikin segitiganya segitiga apa? Hah? Tengah-tengah? A sama P. Ini. Tunggu Niko. Tunggu. Sama saya ibu ini. Kalau Oh, baru nggak, Niko salah katanya. Oh gitu. Mungkin ada yang bikin segitiga lain selain AEO? Ada? Ada nggak? Mungkin maksud Niko kamu bikinnya tengah-tengah AC kali?
Enggak, yang kamu maksud mungkin. Oh, iya. Kalau misalnya ini boleh nggak saya buat titik di sini misalnya S. Lalu segitiganya saya buatnya A, S, O. Oke. Bisa nggak ya? Apakah ini siku-siku nggak? Siku-siku nggak? Boleh ya? Ya. Boleh. Jadi, boleh dua-duanya ini. Kemudian, berarti nyari A, O kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EO kuadrat. Nah, AE kan rusuk. Berarti 4 kuadrat. EO 2 akar 2 akar 2, Bu. 2 ya? Iya, Iya, Bu. betul. Kenapa 2 akar 2? Karena EG ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang itu waktu di SMP udah pernah. R akar 2. Berarti EG ini tanpa kita pakai Pitagorasnya yang ini tadi, sebetulnya kan ini diagonal bidang atau diagonal sisi ini, tanpa menghitung Pitagoras, kalau di SMP dulu udah pernah diajari kan tinggal R akar 3. Ini R akar 3, R akar 2. Maka kalau di sini R-nya 4, ya tinggal 4 akar 2. Karena ini tengah-tengahnya, ya udah ini tinggal bagi 2. Jadi 2 akar 2. Jadinya 16 ditambah 2 akar 2 kuadrat itu 8. Jadinya ini 24. Sehingga AO adalah akar dari 4 kali 6 ya. 2 akar 6. Pertanyaan saya, kalau jarak O ke B berapa? O ke B. Harusnya sama ya, Bu? Sama, betul. Sama ya. O ke C? Sama juga, Bu. Sama juga. O ke D? Sama juga, Bu. Sama juga. Kalau saya bikin titik tengah-tengah di sini, ini titik K. Jaraknya K ke D? Sama, Bu. Betul. Iya, ini posisinya sama ya. A ke H, K ke H. K ke H. Sama. K ke E. Sama. Jadi sudah mengenali posisi yang nomor 4 ini? Bisa ya? Bisa ulangi. Apanya? K-nya? Iya. Ya. Sekarang kita kenali lagi. Kita ulang ya. Yang nomor 1 itu adalah diagonal bidang. Kemarin sudah tahu diagonal bidang itu yang mana. Garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang tidak berdekatan tapi masih sebidang. Itu adalah R akar 2. Kalau diagonal ruang menghubungkan 2 titik sudut yang tidak sebidang, R akar 3. Kenali lagi posisi yang nomor 3 ini. Yang nomor 3 ini gimana posisinya kalau kita mau mengenali? Jadi ini adalah jarak titik sudut ke pertengahan rusuk yang
Kita nyebutnya sebetulnya bebas sih, kamu mengenalinya kayak gimana. Yang jelas bukan jarak titik A ke pertengahan AB gitu ya. Bukan titik A ke pertengahan AE, tapi A ke pertengahan BF. A ke pertengahan EF. Posisi ini juga sama aja dengan B ke pertengahan AE, boleh. B ke pertengahan EF, boleh ya? Ya. Kira-kira itu kalau mau dirumuskan jadi apa ya? Kalau di sini tadi ketemunya 2 akar 5. Kalau misalkan panjang rusuknya itu A, misalkan. R aja deh, R aja, biar sama-sama R. Setengah R akar 5? Coba ya, kita rumuskan. Coba, saya bikin lagi lah kubusnya saya bikin lagi. Yang tadi itu saya langsung karena di SMP sudah, coba yang ini. Ya. Andaikan ini rusuknya adalah si R. Saya mau cari bagi beda posisi dengan yang tadi, tetapi sama, titik B dengan pertengahan, ini ya, misalnya di sini P. Berapakah jaraknya ini kalau rusuknya R? AB panjangnya R, berarti AP panjangnya? Setengah R. Jadi BP itu adalah, saya kasih kuadrat dulu, R kuadrat tambah setengah R kuadrat. Ini jelas tetap R kuadrat. Setengah R dikuadratkan jadinya berapa? 1/4 R kuadrat. R kuadrat ditambah 1/4 R kuadrat bisa disederhanakan lagi? 5/4 R kuadrat. Berarti kan BP itu akar 5/4 R kuadrat. Ya kan? Tapi boleh juga kan ditulis ini menjadi 5 dikali 1/4 dikali R kuadrat. Karena ini perkalian, maka yang bisa diakar keluarin dari akar. 5 nggak bisa keluar dari akar. 1/4 bisa diakar? Bisa. Berapa? Setengah. R kuadrat diakar? R. 5 diakar? Nggak bisa. Biarkan dia dalam akar. Lihat nih. Setengah R akar 5. Rusuknya 4. Posisi yang seperti nomor 3, soal nomor 3 itu tadi. 2 akar 5. Atau sebetulnya di sini, ya tadi kita boleh pakai setengah kali 4 kali akar 5. Oke. Yang ini mungkin gampang. Dan ini nanti ketika ada soal, saya tidak mengharuskan untuk kalian nanti misalkan harus nyari panjangnya AO. Langkah-langkahnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jika memang kalian sudah tahu, oh itu kan setengah, yang seperti yang AP ini tadi. Oh saya tahu itu setengah R akar 5 kok, saya langsung aja. Jadi itu mempermudah perhitungan di soal-soal berikutnya nanti. Ya. Oke. Lalu yang nomor 4, kita akan coba rumuskan lagi. Kalau yang nomor 4 itu sama, panjang rusuknya adalah R. Coba, apakah kita bisa menyimpulkan secara umum nanti? Saya tambahkan halamannya. Ini untuk kubus ya. Ya silakan dicoba. Kalau ini panjang rusuknya R,
Yang kayak tadi aja. Ini O. Kemudian jarak AO. Ya. Ini tadi masih yang nomor 4. Nah, sekarang saya tambahkan yang tadi kita bahas. Yang di awal tadi. Tunggu. Atau ini dulu aja lah, ini dulu. Biar nanti nggak campur-campur ya. Yang ini dulu aja. Baru setelah ini yang di awal tadi. Bertahap. Bu, saya izin ke toilet ya, Bu ya. Boleh. Makasih, Bu. Ya. Soalnya, ini memang gede. Yang ini Davin. Jadi soalnya masih sama kayak tadi. Jarak AO, tetapi sekarang penyentuhnya R. Kalau yang tadi kan 4. Ya, nah sekarang 4-nya itu diganti R. Supaya kita nanti ketika ada kubus, panjang tusuknya mau berapapun, mungkin kita bisa kerjakan dengan cepat tanpa hitung. Tadi saya bawahannya bukan ya di sini ya? Langsung ada ya? Gimana sih? Oh iya. Saya jadwal kerjaan apa sih? Berapa? Tambah berapa ya? Tambah berapa ya? Berapa? 32 ya? Kalau bisa, padahal kan tinggal ganti 4 dengan R-nya ya. Ini yang saya menemukan jawaban yang benar baru 1 yang G. Ini belum beres. Ini tanggalnya berapa? Tadi berapa? R kuadrat ditambah 1/4 R kuadrat. Kan? Ini 1R ditambah. Kalau di kuadratkan kan udah bukan dianggap lagi. 8/15.
Itu jadinya gimana? Kalau akarnya gimana? Dua aja itu dua. Apanya? Ini kan akarnya gimana? Jadi dua. Kalau dua jadi berapa? Ini kan gini ya, sama aja kan setengah kan akar 2 dikuadratkan, berarti setengahnya dikuadratkan. Akarnya dikuadratkan, akar 2. Yang di rumah ada pertanyaan? Yang sudah? Siapa yang di rumah? Nigel, udah belum Nigel? Nigel. Wah, ini tinggal pergi kemana ini? Kan lagi ke toilet, Bu. Sini gak, Bu? Oh iya, sorry. Chris, kamu udah, Chris? Ah, Udah. Kamu ngerjain nggak yang di rumah ini? ngerjain, Bu. Cuma Udah saya ngerjain. lagi Hasilmu ngitung berapa? lagi. Ntar, Bu, hitung dulu. Yang di rumah yang sudah siapa? Boleh? Ibu, Ya. hasilnya R pangkat 3, bukan Ibu? Cia, jawabannya R pangkat 3. Iya. Iya, R pangkat 3. Belum. Setengah R pangkat 6, Bu. Setengah R pangkat 6. Setengah Siapa R ini akar yang? 6. Setengah R akar 6. Reza, berapa Reza? Setengah? Setengah R akar 6. Oke, setengah R akar 6. Dela berapa? Setengah R akar 6. Berarti ini ada 3 orang yang jawab ini. Dela, Gigi, sama Reza. Ada jawaban lain? Berapa, Davin? Berapa jawabannya? Tiga per 2 kali R kuadrat. Davin, 3 per 2 R kuadrat. Gini ya Davin ya? Iya. Oh, enggak ada, Bang. Yang saya salah. Baru Oh, ingat. yang ini salah. Diagonalnya belum saya ingat. Oke. Kita cek sama-sama ya. Dari 3 jawaban ini mana yang benar? Tadi tinggal ganti 4 dengan R-nya saja. Kita pakai las segitiga sama yang tadi. Ini berarti R. Ini setengah R. Akar 2, Bu. Iya, setengah R akar 2. Kenapa setengah R akar 2? Karena ini setengahnya dari diagonal bidang. Berarti AO kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah setengah R akar 2 dikuadratkan. R kuadrat ditambah, mengkuadratkan ini kan ya setengahnya dikuadratkan. 1/4. R-nya juga dikuadratkan. R kuadrat. Akar 2-nya juga dikuadratkan. Jadinya 2. Nah, berarti di sini R kuadrat ditambah ini dikaliin ya. Iya, Bu, setengah. Jadinya R setengah kuadrat. ya. Iya, Bu. Setengah R kuadrat. Jadinya R kuadrat tambah setengah R kuadrat tadi 3 per 3 2 per 2 R kuadrat. R. Ini R, sorry. Oke. Lalu AO berarti R dari 3 per 2 R kuadrat. Berarti beredar Bu, dong makasih, ya? Bu. Ya, sama-sama. Hah? Ya, ini benar. Tapi, bisakah kita menyederhanakan ini? Bisa. Caranya gimana?
supaya ada yang bisa keluar dari akar. Gitu ya. Jadi kan ini boleh saya tulis, ini saya kali 2/2 ya. Menjadi 6 per, atau gini, biar nggak usah, ini aja. Bebas menyederhanakannya, boleh begini. Yang bisa diakarkan mana? Yang bisa diakarkan ya R-nya, R kuadratnya, R. 3/2-nya nggak bisa diakar. Ya udah. Tapi akar yang bentuknya pecahan kita bisa ubah bentuknya menjadi R. Ini akar 3 per akar 2. Biar nggak ada pecahan bentuk akar, saya kalikan dengan akar 2 per akar 2. Ya, berarti ini R akar 3 kali akar 2, akar 6. Akar 2 kali akar 2, 2. Jadi ini boleh ditulis setengah R akar 6. Nah, maka yang ini tadi 2 akar 6 ini bisa kita hitung juga dengan setengah kali 4 di akar 6. 2 akar 6. Jadi nanti kalau misalkan ada kubus, ini panjang rusuknya 10. Berapakah jarak titik pertengahan bidang DCGH dengan titik B? Ya nggak usah pusing, berarti 5 akar 6. Nggak usah hitung-hitungan begini. Maksudnya begitu. Ya, paham ya? Oke. Mungkin ini yang terakhir. Kita bahas yang pertama kali tadi saya tanyakan. Yang saya tanyakan tadi. Sebelum kita, saya bikin lagi aja di sini. Ini. Tadi itu yang saya tanyain pertama kali itu jarak titik A ke apa ya tadi ya? A ke pertengahan? GH ya? Ya, di sini. Misalnya di sini P. Tadi Dela di sini Z ya? Z. Dela bikin begini. Nah, lalu di sini siku-siku ya, Dela ya, oke. Betul, ini siku-siku. Kenapa? Karena si PZ ini, garis PZ ini dia tegak lurus dengan bidang ABCD. Sedangkan garis AZ itu terletak pada ABCD. Gitu ya. Jadi betul ini siku-siku. Kalau di sini panjang rusuknya 4. Berarti nyari AP kuadrat berapa? 2 akar 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ada yang bingung ini jawaban Dela? Yang di rumah bingung nggak kenapa 2 akar 5 kuadrat? Bingung nggak? Yang di rumah? Ada yang bingung nggak yang di rumah? Yang di rumah udah tutup kamera semua ini. Felix, kamu ngerti kenapa 2 akar 5-nya, Felix? Kenapa 2 akar 5 di situ? Belum ngerti, Bu. Belum. Oke. 2 akar 5-nya dari 20 kan, Bu? Iya. Ini kalau mau dijabar, dipanjangin, kalau mau dipanjangin, berarti ini kan seperti yang ini tadi. Nah ini, yang posisi tadi A
ke pertengahan BF tadi. Mulai kerasa ya? Kalau tadi kamu nggak, oh, tunggu, kesenggol saya. Makanya tadi saya bilang, oh ini nanti dulu, kita dari yang gampang dulu. Nah, kelihatannya di sini. Tadi kamu sudah tahu bahwa posisi yang titik sudut ke pertengahan rusuk, tetapi dia masih dalam satu bidang itu, dia setengah R akar 5. Nah, itu kita pakai di sini. Lihat nih. Ini itu adalah panjangnya AZ. Titik sudut ke pertengahan rusuk, tapi dia masih dalam satu bidang. Ya, ini tadi dari setengah R akar 5. Sedangkan yang 4 ini apa? 4 ini adalah panjangnya PZ, atau ini kan rusuk. Ya kan? Oke. 2 akar 5 kuadrat. 2-nya dikuadratkan 4. 5 akar 5 dikuadratkan 5. 4 kali 5 20. 4 dikuadratkan 16. Jadinya 36. Berarti AP-nya akar 36, jadinya 6. Jika rusuknya R sekarang, jika rusuknya R. Ya, dihitung. Jika rusuknya R, apakah ini bisa dirumuskan seperti tadi? Karena posisi A ke P ini, kalau kita lihat-lihat, itu ada cirinya. Ada cirinya. Titik sudut ke pertengahan rusuk, tapi yang gimana? Gitu. Ya, silakan. Kalau R-nya itu, atau rusuknya itu R. Jadi tadi kita udah punya R akar 2, R akar 3, setengah R akar 5, setengah R akar 6. Nah, kalau yang ini apa? Yang di rumah yang sudah ketemu jawabannya boleh di ini, disebutkan jawabannya ya.
Bu. Ya, Jadi 3/2R bukan sih, Bu? Iya, Bu. 3 per Saya 2 juga R. Iya, saya juga betul. 3/2R, Bu. Chris 3 per 2 R. Iya, iya, Bu. Edward 3 per 2 R. Samuel. Lalu Della. Gigi. Davin juga. Betul ya? Iya. Yang lain yang masih berproses boleh dilanjutkan. Jadi ini kan tadi yang saya lihat di temanmu di sekolah. Tadi kayak Niko itu di sini R akar 5 jadinya, padahal duanya itu dari setengah R. Ya, berarti di sini kalau rusuknya R, ya AP kuadrat adalah setengah R akar 5 dikuadratkan ditambah R kuadrat. Ini 1/4 R kuadrat kali 5 ditambah R kuadrat. Ini kayak 5/4 R kuadrat ditambah R. Ya kan, samakan penyebut. Berarti jadi 9/4 R kuadrat. Sehingga AP-nya akar dari 9/4 R kuadrat. 3/2 R. Oke. Ada yang tahu 3/2 R ini? Cirinya apa ya? Kalau kita ngomongin kubus ya, jarak titik sudut dengan apa? Kalau setengah R apa? Kalau setengah R akar 6 tadi adalah pertengahan bidang dengan titik sudut di sisi, bisa di sisi yang berhadapan gitu aja ya, boleh. Kalimatnya boleh macam-macam, yang penting itu menggambarkan posisi yang sesuai dengan yang dimaksud. Atau gini dulu pertanyaannya. 3/2 R ini adalah jarak AP. Selain itu juga jarak A dengan siapa? 3/2 R itu adalah jarak AP. Jaraknya siapa lagi? Apa dengan apa? Apa? BP. BP, boleh. Ada lagi? Apakah cuma dua ini yang jaraknya 3/2 R? Itu juga, Bu, CP, DP. CP, kemudian DP. DP, yakin? Enggak, Bu. Enggak yakin ya? Enggak ya? Coba bedakan. Kalau AP, BP boleh. Kan di sini, ini kan pertengahan rusuk, yang si P-nya ya. Ini pertengahan rusuk. Ini titik sudut. Perhatikan, si rusuknya ini apakah sebidang dengan titiknya? Enggak. Pertengahan P ini adalah pertengahannya di HG. Nah, si titik P ini terletak pada bidang yang ini. Yang di belakang lah ya. Bisa dibilang di belakang. Kalau si titik A, dia terletak di bidang kiri, depan, sama bawah. Dia tidak terletak dalam satu bidang. Tetapi yang dibilang sama Edward tadi, kalau C ke P ini setengah R akar 5. Ini terletak dalam satu bidang. Jadi bukan CP dan DP. Yuk. Yang titik Z-nya ya, Bu, bisa ya? Titik apa? Bentar, Bu. Lagi... Bentar, masih Z apa adalah? ZE. ZE dan ZF, Bu.
Boleh. ZE sama ZF. Kalau saya tanya, selain dengan AP, A dengan pertengahan apa? Pertengahan rusuk apa? Bisa A dengan pertengahan rusuk FG nggak, Bu? F, G ini. Yang ini? Ya, Bu. Betul. Saya kasih di sini titik S. Nah, S boleh. Apa? DS, Bu. DS. DS boleh. Oke ya, kalau udah pada memunculkan jalan berarti udah paham ya posisi ini ya. Titik sudut pada pertengahan rusuk, tetapi rusuk dan titik sudutnya itu mereka itu terletak di bidang yang berbeda. Maka itu kemarin saya bilang kedudukan titik garis bidang itu pentingnya salah satunya di sini juga. Kita harus tahu rusuk ini terletak di bidang mana, titik ini di bidang mana. Begitu. Oke ya. Ya, jadi kita dapat ini 2, 3, 4, 5. Kita dapat 5 posisi, tapi ini dalam kubus. Karena memang yang bisa dirumuskan seperti ini dalam kubus. Nah, jarak titik ke titik mungkin nanti pada balok juga. Pada prisma juga. Oke, tinggal 6 menit lagi lah ya. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Saya belum ngasih tugas kok, tenang Ibu. aja. Ya. Nanti Jamboardnya disiapkan, Bu. Oh iya, belum ya? Iya, Bu. Iya. Boleh. Oke, nanti saya share ya. Saya kelupaan belum saya taruh di Classroom. Nanti saya kasih taruh di Classroom. Tapi kalau tulisan saya ini acak-acakan atau lompat-lompat, ya silakan kalian mungkin tulis ulang, boleh sesuai dengan pemahaman kalian. Gitu ya. Yang di sini ada pertanyaan? Ngerti ya? Oke. Ya sudah, kalau begitu mungkin saya akhiri saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga yang di rumah dan di sekolah meskipun barengan begini bisa semua ikutin ya, terutama yang di rumah dengan keterbatasan yang ada. Oke, terima kasih semuanya. Yang di rumah boleh lift dari Meet-nya.